Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Jadi baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai pemikiran awal tentang kewarganegaraan modern. Jadi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Dolorestin Monika Pala, biasa disapa Monika. Saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi PPKN, NPM saya 2104 0104 0002. Jadi, jika kita membahas tentang pemikiran awal kewarganegaraan modern, yang kita ketahui yaitu setelah tahun 1750, negara-negara seperti Inggris dan Prancis berinvestasi dalam pasukan besar dan angkatan laut yang sangat mahal untuk dipertahankan, sehingga pilihan untuk menyewa tentara bayaran menjadi kurang menarik. Penguasa yang menemukan pasukan di dalam negeri dan membebaskan pajak kepada warga negara untuk membayar pasukan ini. Jadi baik teman-teman, kita membahas tentang kewarganegaraan modern. Yang seperti kita ketahui, zaman modern itu awal munculnya sekitar 1700-an sampai 1800-an. Setelah 1750, negara-negara seperti Inggris dan Prancis berinvestasi dalam pasukan besar dan angkatan laut yang sangat mahal untuk dipertahankan, sehingga pilihan untuk menyewa tentara bayaran menjadi kurang menarik. Penguasa menemukan pasukan dalam negeri dan membebankan pajak kepada warga negara untuk membayar pasukan ini. Tetapi, satu laporan menyatakan bahwa pembangunan militer memiliki efek samping merusak kekuatan politik otonom militer. Pandangan lain menguatkan gagasan bahwa wajib militer mendorong pembangunan peran yang lebih luas bagi warga negara. Wajib militer adalah kewajiban yang sipil untuk melakukan kerjasama untuk pemerintah. Pekerjaan semacam ini harus sesuai dengan pengecualian dalam perjanjian internasional. Jika tidak, maka bisa masuk dalam kategori tenaga kerja tidak bebas. Ada dua jenis wajib militer dasar. Untuk sementara selama masa perang dan saat-saat di darurat lamanya. Seperti krisis ekonomi yang sangat parah atau kejadian alam yang luar biasa untuk memberikan layanan dasar kepada penduduk. Ini termasuk, namun tidak terbatas, pada perawatan medis, persediaan makanan, pasokan industri, pertahanan atau upaya pembersihan setelah cuaca buruk atau bencana lingkungan selama situasi darurat. Oleh karena itu, umumnya melakukan fenomena yang dikenal sebagai ranah publik muncul menurut filsuf Jürgen Habermas sebagai ruang antara otoritas dan kehidupan pribadi, di mana warga negara dapat bertemu secara formal, bertukar pandangan tentang masalah publik, mengkritik pilihan pemerintah, dan menyarankan reformasi. Itu terjadi di ruang fisik seperti alun-alun maupun di kedai kopi, museum, restoran, serta di media seperti surat kabar, jurnal, dan petunjuk drama. Ini berfungsi sebagai penyimbang bagi pemerintah, pemeriksaan atas kekuasaannya, karena keputusan yang buruk dapat dikritik oleh publik di tempat-tempat seperti otoriter. Dan pada akhir abad ke-19, pemikiran tentang kewarganegaraan mulai mempengaruhi. Diskusi dimulai dari gagasan, definisi monarki dan negara, parlemen dan pemilu, pers aktif, opini publik, dan konsep seperti kebajikan kewarganegaraan, persatuan nasional, dan kemajuan sosial. Kebajikan kewarganegaraan adalah memanen kebiasaan yang penting untuk keberhasilan komunitas. Berkaitan erat dengan konsep kewarganegaraan, kebajikan sipil sering dipahami sebagai dedikasi warga negara untuk kesejahteraan bersama komunitas mereka, bahkan dengan mengorbankan kepentingan individu mereka. Identifikasi ciri-ciri yang membentuk kebajikan sipil telah menjadi perhatian utama filsafat politik. Istilah kesopanan mengacu pada perilaku antara orang dan kelompok yang sesuai dengan model sosial, yaitu sesuai dengan masyarakat sipil, sebagai landasan masyarakat dan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, kenapa pada zaman sekarang hal-hal itu masih sering kita lakukan di negara kita, bahkan di lingkungan sekitar kita. Mungkin materi itu cuma sampai di sini. Sekian dan terima kasih.